Komisi Pemilihan Umum batal menggelar pemaparan visi misi Capres-Cawapres yang sedianya akan digelar pada 9 Januari 2018. Dua kubu tidak sepakat tentang keharusan Capres dan Cawapres yang menyampaikan langsung visi misi mereka. Lalu seberapa penting penyampaian visi misi langsung oleh Capres dan Cawapres? Inilah laporan utama dengan tajuk Visi Misi Tanpa Paslon, Siapa Untung? Belum juga dimulai, debat perdana pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 sudah memanas di balik layar. Pasalnya, kedua kubu tidak sepakat soal siapa yang harus menyampaikan visi dan misi Capres-Cawapres dalam acara resmi yang diadakan oleh KPU. Akhirnya, KPU pun batal memfasilitasi sosialisasi visi dan misi jelang debat perdana. Paslon dipersilahkan melaksanakan pemaparan visi dan misi dengan waktu dan tempat yang ditentukan sendiri. Kegiatan sosialisasi penyampaian visi misi. Karena kalau dalam forum sosialisasi itu jauh lebih lebih rileks, waktunya panjang, tidak diatur dengan ketat harus rundown-nya seperti apa gitu ya. Prinsip bagi KPU masing-masing tim paslon ini sepakat formatnya seperti apa, siapa yang datang, KPU bisa. Tetapi kalau berdebat sendiri-sendiri, maksudnya yang satu kepingin model A, yang satu kepingin model B, saya persilakan bikin sosialisasi sendiri-sendiri. Tapi kalau semuanya sepakat, formatnya seperti apa, durasinya bagaimana. Sebetulnya kan ini cara KPU melakukan sosialisasi, cara KPU memfasilitasi supaya publik punya waktu yang cukup panjang, cukup banyak untuk bisa mengenal visi misi masing-masing paslon. Siapapun boleh, mau tim kampanyenya saja boleh, mau capres-cawapresnya boleh. Yang penting masing-masing sepakat apa yang mau ditampilkan. Jangan nanti KPU disampaikan lagi, loh katanya KPU tim kampanyenya, katanya KPU capresnya. Nggak ada begitu. Boleh siapapun, yang penting masing-masing sepakat mau model yang seperti apa yang dipilih. Prinsipnya adalah bahwa KPU dalam hal penyampaian visi misi pasangan calon maupun dalam acara debat kandidat tidak bisa menentukan sendiri format, durasi, moderator, panelis dan seterusnya. Semua itu harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, itu intinya. Polemik penyampaian visi misi dalam kontestasi pemilu pun menjadi perdebatan dari kedua tim sukses. Alih-alih debat visi dan misi, kedua kubu kini terjebak dalam debat belakang panggung. Kami dari pihak BPN Prabowo Sandi itu mengharapkan visi dan misi itu tanggal 9 itu langsung disampaikan oleh Capres dan Cawapres, bukan disampaikan oleh tim sukses. Tapi pihak TKN meminta supaya tidak perlu langsung Capres dan Cawapres, tapi tim sukses saja. Nah, tapi kami anggap itu tidak benar karena yang jadi presiden kan Capres dan Cawapres itu bukan tim sukses. Nah, oleh sebab itu kami bersikeras memang kalau tanggal 9 itu visi dan misi disampaikan harus langsung disampaikan oleh Capres dan Cawapres, bukan tim sukses gitu ya. Sementara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf berpandangan penyampaian visi dan misi cukup disampaikan oleh perwakilan dari tim suksesnya saja, tak perlu oleh Capres dan Cawapres. Sebelumnya itu akan mengurangi nilai sakralitas daripada debat. Yang kedua, di debat itu sebenarnya sudah ada setiap term debat, ada 12 menit untuk visi misi dikali 5, karena 5 kali perdebatan kan. Jadi cukup besar sebenarnya waktu yang disediakan oleh aturan dan KPU untuk menyampaikan visi misi. Bagaimanapun kalau itu dibacakan oleh
calon kita, itu kan akan memakan waktu. Sementara waktu untuk masyarakat menilai itu bukan hanya dari visi misi semata, kan begitu, tapi dilihat dari bagaimana menyampaikannya, bagaimana juga menyikapi segala permasalahan yang ada. Nah, hal ketiga juga, nanti ini juga menjawab sebenarnya kalau penyampaian visi misi itu ya tentu petahana tentu sudah visi misinya sudah lebih mudah, betul nggak Mbak Ika? Ya dianggaplah katakan wah sudah dikerjakan ini, sudah katakan infrastruktur yang sudah bagus, kemudian katakan inflasi yang rendah, tingkat pertumbuhan yang termasuk 3-4 besar tertinggi di dunia. Nah ini kan, ini juga menjadi sesuatu hal yang itu keuntungan dari petahana kan begitu kan. Nah ini juga yang menjadi pertimbangan. Semua sampai pesan ini kepada masyarakat. Artinya tidak kaku, misalnya visi misi 1, 2, 3, 4, tapi menyampaikan dengan dengan pertanyaan-pertanyaan dengan apa dari calon presiden dan wakil presiden ini kan lebih menarik, Mbak. Nah, visi nomor 1 ini, kalau ini seperti ini apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin? Oh, wah, kita sudah ini. Nanti berikutnya, nanti setelah tahun ini kita akan lakukan. Nah, ini kan membuat lebih menarik. Bagaimana caranya? Nah, seperti itu kan. Jadi ada kesan interaktif seperti itu, Pak. Lalu bagaimana pandangan pengamat politik tentang format pemaparan visi dan misi paslon jelang debat? Kalau pembatalan sosialisasi ini kan sebetulnya sangat disayangkan. Masyarakat juga ingin sebenarnya, walaupun KPU bilang kami hanya memfasilitasi, ya nggak juga gitu. Harus dipaksakan supaya masyarakat mendengarkan visi misi para paslon ini. Lagi-lagi sayang sih, ini terlalu akomodatif akhirnya. Nah ini beruntung dua pasangan calon ini, dua kubu ini, dua-duanya sama-sama dewasa dalam berpolitik, sehingga polemiknya nggak kebanyakan dan nggak kejauhan gitu. Hanya saja memang ya justru KPU-nya yang nggak kuat gitu. Akhirnya terus kemudian dibatalkan karena perdebatannya terlalu jauh. Jadi sekali lagi menurut saya nggak usah terlalu akomodatif lah. Disampaikan langsung oleh capres-cawapres itu pasti akan mendongkrak suara, dan capres-cawapres nanti nggak bisa mengelak. Kalau yang menyampaikan tim sukses, itu nanti kalau nggak dilaksanakan si capresnya bisa aja bilang lah itu kan yang ngomong tim sukses. Ya minta pertanggungjawaban tim sukses saja. Atau bisa juga dia bilang ya itu bicaranya tidak sepengetahuan saya tuh. Jadi saya nggak tahu gitu. Jadi menurut saya lebih baik memang ada visi misi sih disampaikan gitu. Kan sekarang juga kalau kita baca macam-macam ya kelemahan dan kelebihannya kan juga kita bisa lihat. Kayak misalnya di kubu Pak Prabowo bawa-bawa tentang undang-undang pasal 33 gitu ya. Di pasal 33 itu kan ada yang kontroversi tuh, misalnya di ayat 4 tentang apa? Demokrasi ekonomi gitu. Itu kan bisa kita, kenapa Anda masukkan demokrasi ekonomi di sana? Itu kan seperti tidak terlalu berpihak pada rakyat. Misalnya terus kemudian kita lihat visi misinya Pak Jokowi, kenapa nggak ada peran Indonesia di mata dunia internasional? Apakah karena Pak Jokowi selama ini hanya mengirimkan Pak JK di urusan forum-forum internasional, jadi nggak memasukkan itu? Perdebatannya kan akan asik sebenarnya, dan rakyat bisa dengar juga penjelasannya.